Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali rasanya kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Olahraga. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 siogianya akan digelar di dua provinsi berbeda, yakni Aceh dan juga Sumatera Utara, dengan mengangkat tema pada tahun ini yakni Bersatu Kita Juara. Dan pemirsa, tentunya dalam pegelaran olahraga nasional ini nantinya akan menandingkan beragam cabur olahraga pilihan, baik secara modern dan juga tradisional. Dan beberapa di antaranya termaktublah ada taekwondo dan juga sepeda sport ataupun cabang olahraga sepeda. Lantas bagaimana kedua tim dari Sumatera Utara ini untuk mempersiapkan diri agar bisa mendulang prestasi yang gemilang di PON 2024, mengingat di PON 2021 kemarin Provinsi Sumatera Utara banyak sekali dari cabang olahraganya yang mendulang prestasi. Apakah kita bisa meraih prestasi tersebut nantinya di tanggal 8 hingga 20 September di 2024? Lantas bagaimana pula terkait tahapan-tahapan Platda PON Sumatera Utara 2024 dan bagaimana nanti kisah dari para atlet kita ini untuk mempersiapkan diri pada PON 2024. Tentunya pemirsa, kami mengangkat tema yang sangat menarik untuk kami persembahkan pada sore hari ini, yakni tahapan Platda PON Sumatera Utara 2024. Untuk itu kami hadirkan pula telepon interaktif kami. Siapa tahu Anda bisa berbincang dengan kami untuk menjembatani kami berbincang dengan narasumber hingga atlet kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Tentunya telah hadir bersama kami narasumber yang hebat dan kompeten akan hal ini. Saya sapa terlebih dahulu yang terhormat kepada Mas Hairul Azmi selaku Kabid Binpres ISI Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Hairul? Alhamdulillah sehat Bang. Baik. Sibuk banget hari ini? Lumayan. Terima kasih kami ucapkan telah hadir bersama kami di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Baik. Baik, dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita terkait tema kita pada sore hari ini telah hadir bersama kita semua yang terhormat. Beliau adalah Kabid Binpres Pemprov Taekwondo Sumatera Utara, Ibu kita Profesor Dr. Rahmadewi MPD. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Selamat sore, Waalaikumsalam. Kabar Mas baik Azril? Prof? Baik, Sehat selalu ya Prof? alhamdulillah sehat. Boleh disapa dulu pemirsa kita dengan Prof yang sangat cantik hari ini. Oke, Assalamualaikum para pemirsa. Selamat mengikuti kegiatan dialog interaktif bersama kami dari Pemprov Taekwondo Indonesia Sumatera Utara dan Pemprov ISI Sumatera Utara. Semoga nanti hal ini informasi yang kami sampaikan bisa membantu para pemirsa sekalian untuk memahami bagaimana nanti Platda Taekwondo Indonesia Sumatera Utara beserta ISI Sumut ini bisa dilaksanakan, dan mohon dukungan dari masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, tentunya pemirsa telah hadir pula bersama kami rekan-rekan teman-teman atlet dari ISI Sumut dan juga Taekwondo Sumut. Untuk itu kita say hi dulu. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih saya ucapkan. Sehat selalu dan suportif nanti akan hadirkan di penampilan kalian semua pada PON 2024 tentunya. Baik pemirsa, untuk itu pemirsa kami langsung membuka perbincangan terkait tema yang sangat menarik untuk kami perbincangkan ke hadapan Anda, tahapan Platda PON Sumatera Utara 2024. Saya langsung akan berbicara kepada seorang Profesor Dr. Rahmadewi MPD ini terkait apa saja yang mungkin bisa diceritakan ke pemirsa ini terkait kesiapan dan persiapan khususnya dari Taekwondo Sumut untuk bisa menampilkan prestasi yang gemilang di PON 2024, Prof. Baik, terima kasih Mas Azril. Saat ini kita tim Platda PON Taekwondo Sumatera Utara mempunyai kekuatan tim 25 orang atlet dan 7 orang pelatih termasuk saya selaku HPD. Untuk 25 atlet ini terdiri 2 kategori. Yang pertama adalah kirurgi nomor tarung. Itu saat ini posisi atlet adalah masih 15 orang. Kalau full kelas kita ada 16 orang, putra dan putri, 8 putra, 8 putri. Dan yang kedua adalah kita 10 atlet untuk POMSE. POMSE itu terdiri 2 kategori lagi, yaitu recognize, kemudian adalah freestyle. Dan itu kita full atlet sudah 10 orang. Pelatih saat ini kita punya pelatih teknik untuk kirurgi dan POMSE, itu ada 4 orang, termasuk kita POMSE ada pelatih dari Jawa Barat, kita datangkan kemari untuk meningkatkan prestasi Sumut. Kemudian 2 pelatih fisik. Ya. Jadi
pelatih fisik untuk kirurgi dan pomse, dan saya selaku penanggung jawab untuk Platdas Sumatera Utara, cabur taekwondo. Nah kemudian juga saat ini kami berlatih di 2 tempat. Untuk fisik kita didukung juga oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kita di lab fisiknya kita tetap latihan di lapangan dan di lab fisik. Dan untuk teknik kita saat ini berada di GOR Cemara Asri. Nah, jadi latihan itu tetap terpusat dan terpadu, saling berkoordinasi. Dan saat ini kita masih memasuki latihan fase adalah pra kompetisi, di mana kita akan mempersiapkan di bulan Februari itu tryout untuk mematangkan aspek teknik dan aspek fisik kemudian mental dari para atlet kita. Tryoutnya nantinya di mana, Prof? Itu masih rencana kita kemarin ada di Jawa. Ya, Jawa. Jawa, kemudian tryout kita rencana kita planningkan menuju PON itu ada 3 kali. Yang kedua di bulan April. Yang ketiga ada tes event, kebetulan itu kita sebelum melaksanakan PON, tuan rumah itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan tes event. Itu di bulan akhir Juni atau Juli, baru kita menuju PON gitu. Nah kondisi saat ini kita memang aspek latihan tuh kita tidak, kita meningkatkan semua aspek. Karena latihan itu bukan hanya aspek teknik saja, tapi ada aspek fisik. Mental juga? Teknik, kemudian taktik, kemudian mental. Nah ini yang saat ini sudah kita masuk semua 4 aspek tersebut gitu. Memang kalau aspek psikologis kita memang butuh bantuan psikolog gitu. Kebetulan saat ini KONI memang menyediakan psikolog apabila anak-anak atau atlet, saya bilang kadang anak-anak gunakan seperti anak saya sendiri. Apabila atlet ada gangguan-gangguan, bukan gangguan mental tapi gangguan dalam proses latihan, mereka bisa melalui saya akan meminta ke KONI untuk mereka diberikan jalan keluar terhadap mungkin solusi dan masalah. Kemudian planning kami, latihan itu tidak bisa hanya saya, pelatih dan atlet atau Pemprov dan KONI saja. Tapi kami saat ini memang merancang program bagaimana latihan ini didukung oleh orang tua gitu. Program apa saja yang ini tengah dirancang dan mungkin telah dirancang mengingat kita masuk 8 bulan lagi ada PON, Prof? Nah, seperti yang saya informasikan di awal tadi, kita sekarang masuk di aspek taktik. Karena kita anggap fisik mereka sudah kategorinya berada dalam kategori levelnya sedang ke atas. Karena KONI syaratnya ketat untuk fisik, bahwasanya tetap degradasi promosi gitu. Itu memang berlaku juga di kami. Nah, jadi saat ini memang tanggung jawab kami rata-rata alhamdulillah fisik anak-anak sudah kategorinya masuk ke sedang ke atas. Beberapa sudah kategorinya baik sekali gitu. Dan ini dan setiap rencana kami memang setiap bulan tetap melakukan mandiri untuk mengukur aspek fisik atlet dan memantau perkembangan terutama kirurgi adalah berat badan. Itu yang kondisi saat ini yang memang kita lakukan. Kemudian bahwasanya saya dan pelatih kebetulan kita bisa berkoordinasi secara utuh bahwasanya di awal latihan itu adalah kenyamanan buat atlet. Bahwasanya ketika mereka nyaman, maka latihan apapun yang diberikan oleh pelatih akan mereka lakukan gitu. Nah, nyaman ini saya sering menginformasikan kepada atlet. Latihan itu sebagai ibaratkan gelas kosong, apapun yang kita berikan pasti yang terbaik. Jadi mereka benar-benar mengkosongkan pikiran mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Itu dari aspek teknik dan fisik seperti saat itu. Baik Prof, saya sedikit intervensi bahwa tadi berbicara tentang pelatih ini ada 7 ya Prof? Pelatih yang nantinya akan mengawal adik-adik ini untuk bisa bertanding ada dari Indonesia atau dari Korea juga, Prof? Sampai saat ini kita masih Indonesia saja, lokal masih Jawa Barat. Kemudian memang target kita, kemarin Ketua Umum kita ada Bapak Dr. Musa Rajeksa M.Hum, meminta untuk kita memplanningkan pelatih Korea. Itu sudah kami rancang, tapi kan untuk pelatih Korea ini ada beberapa hal yang harus kita lengkapi gitu. Terutama memang kondisi saat ini memang anak-anak atau atlet kita tuh belum inapkan. Mengapa harus mendatangkan pelatih dari Korea? Apakah kita tidak mampu memberikan kepercayaan kepada pelatih Indonesia, Prof? Bukankah itu menambah biaya juga? Benar, menambah biaya, tapi dari itu kan taekwondo adalah bela diri asalnya dari Korea. Jadi memang kita datangkan pelatih dari Korea untuk benar-benar melatih mereka dari ilmu leluhurnya begitu ya. Tapi juga kita juga supaya juga satu sisi meningkatkan menambah pengetahuan para pelatih kita gitu. Karena memang pelatih Korea ini kalau beberapa provinsi memang menggunakan pelatih Korea. Gitu. Hanya saja
ketika anak-anak atau atlet kita belum dipeladakan penuh, saya memang selaku Kabid Binpres merekomendasikan kita susah gitu karena anak-anak kan tidak terpantau pola latihan, pola istirahatnya, pola makan, gitu, gizi mereka gitu. Jadi kalau dipeladakan penuh ini bisa kita pantau dengan pelatih Korea, kita bisa apa. Dan saat ini memang untuk latihan kita menggunakan 12 sesi. 12 sesi seminggu tuh 6 kali full pagi sore. Hanya kita atur intensitas latihannya berat, ringan, sedang. Rest itu rest total hanya di hari Minggu. Hari Minggu aja, berarti 6-1 ya Prof? Mereka satunya free, 6-nya tetap latihan. 12-1. 12-1, sorry. 12-1. Kemudian kalau rencana ada pelada penuh tuh kita rencana menambah malam untuk menganalisis video-video pertandingan. Kebetulan kemarin kita Bekabon tidak boleh turun. Nah saya laku Binpres, kemudian bersama satu orang pelatih, kami berangkat untuk sport intelligence. Sport intelligence itu memantau bagaimana kekuatan provinsi-provinsi lain yang sudah memang ini menjadi 8 besarnya begitu. Dan kita itulah jadi 2 kali kami sudah membahas video-video pertandingan siapa lawan-lawan anak-anak. Rival-rival terkuatnya. Prof, sejauh ini mungkin sebelum saya ke Bang Hairul ini, menurut Prof seberapa esensialkah pelada ini untuk para atlet dan juga coachnya? Kalau ditanya esensial, saya pikir 100% memang sangat esensial sekali pelada ini. Kenapa? Dengan pemusatan latihan ini kita bisa menerapkan sport science-nya, kita bisa memantau pola latihan pelatih, program latihan itu benar-benar dievaluasi, bisa kita evaluasi. Apakah pelada itu nantinya juga ada istilah pelada jangka panjang, Prof? Kalau kemarin kita sudah melakukan pelada jangka panjang oleh KONI Sumatera Utara, kemudian kan ada promosi degradasi, dan ini saya apakah di program KONI ini masuk pelada penuh, kita yang itu mungkin besok kita baru raker oleh KONI Sumatera Utara, apakah ini pelada penuh atau tidak begitu. Makanya kami sudah mengajukan surat ke Dispora untuk meminta bantuan, kita butuh nih wisma atlet gitu. Makanya karena kita mau pelatih mau penuh full gitu. Karena memang alhamdulillah atlet kita ini Sumatera Utara punya motivasi dan dedikasi yang tinggi saat ini. Jadi untuk mengharumkan nama provinsi Sumatera Utara gitu. Baik Prof, tahan kembali, nanti saya akan berbincang kepada Anda. Mungkin beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, baik itu Pak Musa Rajeksa hingga Wakil Ketua KONI kita, Prof Agung juga, menaruh harapan besar bagi taekwondo ini untuk membuahkan hasil di PON 2024. Saya beralih kepada Bang Hairul Azmi, selaku Kabid Binpres ISI Sumatera Utara ini, apa yang menjadi kesiapan dan persiapan Anda untuk bisa Anda informasikan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Sumut ini, bahwa tim Sumut sudah ready to go? Terima kasih Bang. Selama ini Pemprov Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan kegiatan pelatda jangka panjang yang itu diawali dari tahun 2022 dan sekarang sudah memasuki fase pelatda penuh. Dan beberapa dari kami dari pelatih dan atlet sedang fokus untuk peningkatan kapasitas atlet, baik itu dari fisik maupun tekniknya juga, dan mereka latihan ada di beberapa tempat. Kalau misalnya di MTB ada di Tahura, Kabupaten Karo, dan selebihnya makai jalan di Kota Medan atau lintas Medan sampai Prapat gitu, atau juga latihannya lewat dari Binjai, Langkat gitu sampai ke Kabupaten Karo. Kalau untuk ISI sendiri, yang akan bertanding ada berapa atlet nanti, Mas Hairul? Sekarang ini kekuatan Pemprov Provinsi Sumut untuk atletnya ada sekitar 14 orang. 14 orang? Ya, dengan pelatih 5 orang, dan itu di luar daripada pelatih fisik dan pelatih tekniknya juga. Oke, dan nantinya juga saya dapat informasi bahwa ISI ini akan juga menandingkan seorang peraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023 lalu, yakni Darah Latifah. Itu juga akan menjadi gong, nantinya akan dipertandingkan beliau di PON 2024 nantinya. Benar begitu, Mas? Ya, insya Allah Darah nanti akan membantu Sumatera Utara untuk mendapatkan medali emas dan perolehan tambahan medali dari nomor spesialis dia atau nomor MTB yang selama ini dia mendapatkan medali emas di SEA Games kemarin dan medali perak di
World Champion yang ada di Kalimantan kemarin gitu. Juara runner up. Ya, baik. Saya ini mewakili masyarakat di rumah yang mungkin saja awam, begitu juga dengan saya. Kalau tadi Prof mengatakan bahwa ada istilah pengelompokan atau pengkategorian kirurgi, benar? Ejaan saya benar ya, Prof? Benar. Baru pomase, POMSE. saya ulangi, kirurgi dan pomse. Bagaimana pula di isi Sumatera Utara istilah-istilah tersebut? Apakah hanya terkait nomor perlombaannya saja? Ada kalau di Pengprovinsi atau di balap sepeda ada yang diperlombakan di PON ini ada sekitar 16 nomor. Ada sekitar 16 nomor, tapi atlet Pengprovinsi Sumut hanya mengikuti kurang lebih 14 daripada nomor yang dipertandingkan, dikarenakan ada keterbatasan atlet yang memang membutuhkan spesialis di nomor-nomor tersebut gitu kan. Dan juga ada beberapa atau ada satu nomor yang dia nomor tidak terukur, BMX freestyle, yang mungkin nanti insya Allah akan dipertandingkan di Kota Medan. Di Kota Medan. Nah, untuk isi sendiri ada di kota mana saja untuk venue-nya, Mas? Pengprov Isi sudah berkoordinasi dengan PB PON melalui Jispora juga tentang peletakan atau penentuan venue daripada balap sepeda ini. Ada beberapa tempat. Untuk nomor MTB itu ada di Tahura, Kabupaten Karo. Kalau untuk BMX freestyle maupun BMX racing itu ada di Medan atau di Deli Serdang, di ex velodrome yang ada di Pancing. Untuk road bike itu ada di Medan, karena di road bike ini khususnya ada sekitar 8 nomor yang putra dan putri gitu. Ada 8 nomor dan itu banyak yang harus dipersiapkan, sehingga tempatnya juga ada di beberapa tempat. Sebagian di Medan, ada yang untuk road race 150 km dan 100 km itu ada di Serge sampai di Prapat, Kabupaten Simalungun. Berarti ada 3 tadi di Medan, di Serge, dan juga di bagian Karusan ya, di Tahura ya? Gitu ya, Mas, untuk dari isinya sendiri. Baik, tahan kembali, Mas, nanti saya akan berbincang kepada Anda. Saya kembali ke Prof ini, mengingat bahwa taekwondo ini juga kalau kita berbicara tentang kontemplasi, pada PON Papua juga mendulang 1 perak. Ya, betul ya, perak. Prof, lantas apa sih yang menjadi kontemplasi hangat kita, bisa kita persembahkan kepada masyarakat di rumah sana ini, untuk bisa kita petik dari PON Papua kemarin, agar PON 2024 ini bisa kita realisasikan? Baik, terima kasih Mas Azril. Memang kebetulan di PON Papua, Sumatera Utara untuk cabur taekwondo mendapatkan peringkat 12. Dengan 2 orang atlet kebetulan kemarin, 1 perak ya, 1 perak. Nah, kontemplasinya dengan kita PON Sumatera Utara ini, kebetulan karena kita tuan rumah, kita bisa full tim untuk kekuatan kita sebagai tim PON Sumatera Utara gitu. Nah, beberapa keuntungan-keuntungan yang full tim ini adalah dari segi, satu adalah kita bertanding di Sumatera Utara. Secara otomatis pasti ketika di Sumatera Utara akan meningkatkan motivasi dari tim, karena secara langsung itu dilihat oleh masyarakat Sumatera Utara gitu. Kalau yang kemarin hanya ofisial, begitu official, ya, Prof? gitu, official yang dari tim Sumatera Utara gitu ya. Nah, sekarang mereka full dilihat oleh keluarga dan sebagainya. Dan untuk itu kami secara motivasi di tim saya dan pelatih, motivasinya adalah kita di Sumatera Utara, otomatis kita harus menampilkan yang terbaik di Sumatera Utara, karena kita akan dilihat oleh masyarakat Sumatera Utara hasil-hasil latihan kita gitu. Jadi maka kita harus benar-benar mempersiapkan 4 aspek ini, aspek fisik, teknik, taktik, dan mental. Dan kita tunjukkan the best kita. Gitu. Tidak malu-maluin lah. Tidak malu-maluin, makanya alhamdulillah motivasi anak-anak bagus. 12 sesi mereka lahap semua. Bahkan nanti 13 sesi mereka berkomitmen
Dan itu juga di sini memang dukungan penuh dari Pengprov dan juga KONI Sumatera Utara dan Dispora. Baik, lantas pemirsa tadi kalau Prof berbicara tentang motivasi yang diberikan kepada adik-adik atlet ini, bagaimana untuk adik-adik ini bisa memaknai motivasi yang diberikan para pelatih dan juga dari Prof. Dr. Rahmadewi MPD ini. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan ke hadapan Anda. Gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 siaganya nanti akan berlangsung di 8 hingga 20 September 2024 nantinya. Lantas bagaimana pula terkait persiapan dan kesiapan dari para atlet kita ini baik secara mental, karena penting sekali ini untuk adik-adik dan juga rekan-rekan atlet ini agar bisa bertanding pula. Kita boleh berbincang langsung kepada seorang atlet yang telah tadi kita coba untuk konfirmasi akan berbincang dengan kita. Saya mulai dari Taekwondo Sumut, beliau adalah Dandi. Saya berbicara kepada atlet terlebih dahulu, nanti seorang pelatihnya. Saya berbicara kepada Dandi, mana beliau tadi? Ya, boleh diperkenalkan Mas, namanya siapa, dari mana asalnya, statusnya apa, tingginya berapa? Banyak sekali, cukup 2 aja. Perkenalkan, nama saya Dandi Bastian Putar, saya dari Kabupaten Langkat, saya atlet kirurgi under 68 kg, Platda Taekwondo Sumut. Terima kasih. Baik Mas Dendi, berbincang dengan Anda melalui dialog olahraga ini, kita juga ingin mengetahui sebenarnya kalau dari seorang atlet ini persiapan apa yang menjadi kunci untuk bisa mendulang prestasi nantinya? Dari persiapan kami sendiri, atlet kami sendiri, kami dari 12 sesi latihan itu yang terdiri dari latihan fisik dan teknik, kami siap memakan semua apa yang diberikan pelatih kepada kami untuk persiapan PON yang akan di bulan 9 nanti. Dan juga untuk Platda penuh ini kami akan juga dimeskan dan akan latihan juga di malam hari. Seperti itu Bang. Oke, kalau untuk kesiapan diri sendiri di luar dari latihan, apa yang mungkin Anda perkuat? Dari persiapan saya sendiri, saya selain latihan juga bersama pelatih-pelatih Platda, saya juga latihan di rumah sendiri untuk menambah mental dan kekuatan saya sendiri. Masih kaum rebahan tidak? Tidak Bang. Tidak ya pasti. Baik, kalau untuk Dandi sendiri, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa pengalaman yang paling luar biasa selama menjadi seorang atlet taekwondo itu apa? Pengalaman saya selama taekwondo ini, saya sangat bangga dengan saya nominasi mengalahkan 10, termasuk 10 nominasi mengalahkan atlet nasional Indonesia Bang. Mengalahkan? Atlet nasional Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dong, sungguh luar biasa sekali. Baik, my last question Dendi, pertanyaan terakhir saya, mungkin apa yang menjadi motivasi yang biasa disampaikan oleh pelatih ataupun dari Prof ini yang menjadi ilham Anda untuk setiap latihannya? Motivasi saya dari atlet maupun Profesor Bu Dewi, saya teringat dari gelas kosong tadi Bang. Jadi kami ini saat atlet ini beranggap seperti gelas kosong, jadi apa yang diberikan kepada atlet kami isi seperti air. Jadi menerima tampungan apa aja yang diberi pelatih Bang. Oke, mungkin yang terakhir, kedua kali yang terakhir ini, kalau jadi seorang taekwondo itu siap begado ataupun bertarung itu gimana? Kalau dari seorang atlet taekwondo Bang bukan untuk hoga-hoga, tapi ini untuk prestasi juga, tapi untuk menjaga diri juga. Terima kasih Mas Dandi atas informasinya. Tepuk tangan teman-teman. Saya coba untuk beralih kepada seorang pelatih taekwondonya tadi. Selamat sore, saya panggilnya Pak aja. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Tulus Abdiansyah, saya berasal dari Medan. Ya. Saya adalah pelatih kirurgi di PON 2024 tim Sumatera Utara. Ya, baik Pak. Kita ingin bertanya terkait mungkin agak majuan dikit supaya kita lebih jelas, gantengnya sama supaya kelihatan. Mungkin apa yang bisa menjadi kilas balik kita persiapan hingga kesiapan yang matang mengingat 8 bulan lagi ini kita akan menghadapi PON 2024 dan salah satu tadi rival terberat kita berasal dari Jakarta dan juga Jawa. Begitu ya, Prof? Jawa Barat. Ya, dalam hal ini kami dengan persiapan yang tinggal hanya mungkin sekitar 8 atau 7 bulan lagi. Di sini kami sedang pemantapan untuk di kecepatan, akuarasi, taktik bertanding. Yang terutama kami tanamkan kepada anak-anak didik kami adalah mental untuk menjadi juara. Oke, mental untuk menjadi juara. Selama Anda menjadi seorang pelatih, mungkin apa yang bisa digembleng total adik-adik ini, baik itu yang pria ataupun yang wanita? Ya, mental juara itu memang tidak bisa dididik, tapi kita bisa memberikan motivasi dan gambaran-gambaran tentang pengalaman-pengalaman yang setelah saya dapatkan baik
saya menjadi atlet, yang mungkin dari beberapa pelatih yang sudah pernah saya terima, bagaimana pengembangan untuk mental anak didik kami. Oke, lalu Pak, saya ingin juga bertanya bahwa di PON Papua kemarin kita berhasil meraih 1 perak di ajang tersebut ya. Kalau untuk di 2024 ini, target Anda berapa? Kalau dari Prof ini banyak sekali saya lihat, 4 emas, 4 perak dan lain-lainnya. Ya, di dalam hal ini kami dari Kyurugi, terutama di putra, kami menargetkan 3 emas, di mana di putri juga kami menargetkan, dan dalam hal ini kami sedang mencari formasi terbaiknya untuk bisa mencuri medali emas dari daerah lain. Yang dimana kami akan mencari formulanya dalam tryout yang difasilitasi oleh KONI Sumatera Utara dan didukung oleh Pemprov DKI Sumut. Mungkin ada 3 kali kegiatan tryout, kami akan mencari formula terbaiknya di mana kami bisa memberikan hasil yang terbaik buat tim Sumatera Utara. Oke, yang terakhir untuk pemerintah, apa yang ingin disampaikan? Apakah bonus harus ditambah lagi? Ya, dalam hal ini kami terutama saya mengucapkan terima kasih kepada KONI Sumatera Utara Ya. dan Pemprov DKI Sumut yang selama ini telah mendukung kami dan memfasilitasi kami dalam kegiatan Platda jangka panjang ini. Ya, terutama bagi pemerintah, khususnya Sumatera Utara adalah di mana atlet butuh perhatian yang khusus setelah ada prestasinya, Bonus di mana ya? memerlukan ya bonus dan Ya. juga lapangan pekerjaan. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga tadi ada Dandi, boleh tepuk tangannya pemirsa sekalian. Oke, kita beralih untuk mendapatkan informasi yang lebih lagi kepada cabur isi Sumut. Tadi sudah ada yang kita konfirmasi untuk berbincang dengan kita. Boleh disebutkan namanya dan asalnya dari mana? Halo, selamat siang menjelang sore. Nama saya perkenalkan Muhammad Al-Fauzan. Saya berasal dari Kota Medan. Fauzan, boleh diceritakan ke kita kalau dari isi Sumut dan Anda sebagai atletnya, apa sih yang ingin Anda berikan kepada Provinsi Sumatera Utara ini? Kalau saya, harapan saya sih seharusnya emas. Tapi sarana olahraganya tuh kalau di Sumut untuk balap sepeda yang BMX racing tuh belum ada. Oke, dia langsung masuk ke kendalanya ya. Oke, baik untuk persiapan dan kesiapannya, Mas Fauzan. Kalau kita berbicara nantinya akan banyak juga yang mungkin menjadi pesaing ataupun rival terhebat Anda. Apa yang menjadi kesiapan unggulan Anda saat ini? Kalau terutama sih mental. Mental. Iya, Oke, kalau untuk dari fisik butuh tidak menjadi seorang atlet di isi? butuh, sangat butuh. Butuh. Kalau Anda sendiri tadi kategori berapa itu ada yang BMW atau BMX. BMX? BMX race. Apakah Saya ada dari kategori nomor khusus? BMX racing. Berapa? Saya dari nomor BMX racing. Oke, baik. Saya coba untuk mendapatkan informasi, Anda apakah memiliki pengalaman ataupun pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan juga yang bisa mengharumkan nama Provinsi Sumatera Alhamdulillah, Utara? saya pernah ke Belanda mengikuti kejuaraan World Championship 2021. Wow, kita kasih tepuk tangan dong. Sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi harapan Anda lebih besar lagi untuk isi Sumut ini untuk bisa menorehkan prestasi, Mas Fauzan? Perhatiannya terhadap fasilitas kami. Fasilitas apa itu yang diharapkan? Seperti venue BMX. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Semoga berhasil nantinya dan menjadi harapan kita semua. Kita berikan dukungan kepada Anda 100% pastinya. Amin. Terima kasih. Baik, saya akan berbicara kepada seorang pelatih. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Boleh Mas berdiri? Siapa namanya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safri, saya pelatih BMX di ISI Sumatera Utara. Saya kurang mendengar suaranya Mas, dengan namanya siapa tadi? Tolong untuk ininya coba untuk dinaikkan, tidak di unmute. Ya, Cek. ya. Oke, perkenalkan nama saya Safri. Sapri. Saya Oke, Mas Sapri. saya pelatih BMX di Ya. ISI Sumatera Utara. Ya. Sudah berapa lama Mas jadi pelatih ya? Saya baru setahun kayaknya. Baru setahun. Baik Mas Sapri, kalau kita mengingat bahwa PON Sumatera Utara ini kita menjadi salah satu tuan rumahnya di samping Aceh. Ada pressure tersendiri bagi Anda selaku pelatih? Pressure dibanding dengan provinsi lain tuh cuman Sumatera Utara yang tempat sarana latihan itu hampir tidak ada tuh. Apalagi Kembali untuk lagi ke BMX sarana ya. Oke, kalau berbicara tentang persiapan dan kesiapan yang akan Anda berikan kepada para atlet, apa ini Mas yang sudah dilakukan? Seperti yang disampaikan Fauzan tadi ya, fisik dan mental, terutama mental ya, karena tuan rumah kan bebannya lebih besar.
Oke, nah ini tema kita tahapan Plada PON Sumatera Utara 2024. Bagaimana terkait hal itu Anda memaknainya? Tahapan Plada ini ya bagus sih, maksudnya untuk monitoring pelatihnya ini mesti ditingkatkan lagi gitu. Seperti jadwal latihannya, kedisiplinan atlet-atlet ini seperti apa gitu. Oke, sejauh ini isi Sumut sudah banyak menorehkan prestasi Mas di kancah nasional atau internasional? Alhamdulillah sudah. Boleh disebutkan? Waktu di Bandung 2019 Kejurnas kita juara 1 dan 3. Boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman. Keren sekali. Oke. Di 2021 juga pernah juara 2 mendapatkan perak. Oke, dan mungkin yang terakhir Mas, menjadi harapan Anda tadi kalau dari pelatih taekwondo saya titipkan untuk bonusnya juga. Apakah juga bonus juga yang akan disampaikan? Selain dari harapan juga terkait Kalau tentang itu udah fasilitas. pasti, cuman kalau dari saya sih Ya. lebih ke sarana sih Mas. Soalnya ya balik lagi kalau kita mau mendapatkan bibit-bibit baru atlet itu mesti ada dulu sarananya gitu. Ya. Dari sarana itulah muncul nanti dengan tidak sengaja itu muncul atlet baru kita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Masnya dan juga Fauzan tadi yang telah memberikan informasi. Mungkin satu lagi saya ingin untuk mencari tahu dari seorang peraih Kemenpora. Ada siapa namanya tadi itu? Ingrid boleh dan untuk ini Edgar. kan? Ada 2 pemain terbaik. Boleh. Ini sangat luar biasa sekali mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara. Boleh disebutkan namanya? Dari Taekwondo ya? Oke, boleh disebutkan namanya? Perkenalkan, nama saya Ingrid Maria Rezekina Bruce Biring. Saya asal dari Tanah Karo. Prestasi yang baru saya katakan tadi peraih medali emas ya? Saya peraih medali emas dan best player untuk senior putri. Oke, nah boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Itu di tahun 2023 ya Ingrid? Bulan 11 tahun 2023. Wow, luar biasa sekali. Lantas apa yang akan Anda berikan selaku best player motivasi kepada teman-teman agar bisa mendulang prestasi seperti Anda di PON 2024? Bagi saya pribadi sih, untuk menjadi sang juara itu kita harus berjuang lebih keras. Jadi saya juga berharap untuk teman-teman atlet Plada Taekwondo Sumatera Utara agar sama-sama untuk berjuang agar meraih medali emas di PON 2024. Oke, apa yang Anda persiapkan menjadi perbedaan dari yang kemarin sekarang? Yang pertama itu mental, karena kalau teknik dan fisik pun bagus tapi mentalnya down bakalan nggak akan keluar waktu pertandingan. Jadi yang utama itu tetap mental. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Anda Ingrid dan juga teman-teman tadi yang sudah memberikan banyak cerita. Kita kasih tepuk tangan untuk kalian semuanya. Dan tentunya kami harapkan nama Provinsi Sumatera Utara ini bisa harum di tangan-tangan kalian, junjung sportivitas dan juga tunjukkan you are the best in others. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian. Dan pemirsa, sepertinya kita akan rehat terlebih dahulu untuk berbincang kepada kedua narasumber kami. Masih ada Mas Hairul dan juga Profesor Dr. Rahmadewi MPD. Sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, guna mensukseskan pagelaran PON ke-21 2024 nantinya, diharapkan dukungan dan support dari berbagai pihak, tidak hanya dari pelatih, atlet, ataupun kabin impresnya, namun berbagai pihak harus memberikan atensi yang kuat untuk mendukung dan juga mensukseskan PON 2024 mengingat Sumatera Utara ada di tangan kita sendiri. Bagaimanakah lantas terkait dukungan yang diharapkan hingga diberikan dari berbagai pihak ini mengingat PON sudah mendekati waktunya kurang lebih sekitar 8 bulan lagi. Saya mulai langsung dari Kabid Binpres ISI Sumut Mas Hairul Azmi mengingat tadi langsung atletnya ini mencetuskan kendalanya di awal. Begitukah yang terjadi saat ini Mas? Iya. Seperti apa Anda inginkan dukungannya? Terima kasih Bang. Jadi sebetulnya yang disampaikan sama atlet balap sepeda kami dan juga pelatih dari balap sepeda BMX bahwasanya untuk track venue khususnya BMX adalah venue yang sangat dirindu-rindukan udah belasan bahkan puluhan tahun. Oke. Dan itu bahkan atlet-atlet yang besar daripada Sumatera Utara yang udah main sampai ke luar negeri pun bahkan mereka besar basicnya itu ada di BMX. Ada di BMX maupun dia di BMX racing atau di BMX
freestyle gitu. Tapi alhamdulillah kami juga udah dengar dan kemarin technical delegate dari PBIC udah datang ke sini bahwasanya insya Allah tahun ini akan dibangun venue BMX Cross berbarengan dengan BMX freestyle di Sumut, yaitu menggunakan ex venue velodrome yang ada di Pancing. Oke. Ya, insya Allah itu dikerjakan di awal tahun ini sehingga atlet Sumut bisa menguasai media atau track tersebut gitu kan, sehingga untuk dari pencapaian atau target yang diinginkan itu bisa jauh lebih meningkat, sehingga target-target yang mungkin disampaikan atau yang diinginkan oleh Ketua KONI atau bahkan yang kemarin Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi menginginkan untuk banyaknya perolehan medali emas yang diperolehkan oleh cabang olahraga balap sepeda gitu. Oke, itu yang menjadi harapan dan juga keinginan kita agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendengarkan keluh kesah dari kedua belah pihak ini di TVRI Sumatera Utara saat ini. Baik, masih berbincang dengan Anda Mas Izzy, kalau kita lebih mendalam lagi terkait isi Sumatera Utara ini, mungkin bagi masyarakat yang tabu ini, apa sih yang menjadi penilaian ataupun indikatornya saat bertanding? Kalau untuk cabang olahraga balap sepeda sendiri, indikator penilaian itu tetap dari segi kalau kami itu ada di nomor perlombaan yang terukur dan tidak terukur gitu kan. Adapun dengan yang terukur tetap dilakukan pencapaian target tersebut dengan latihan, dengan teknik, dengan mental yang baik gitu kan. Dan juga kalau misalnya untuk yang olahraga tidak terukur seperti BMX freestyle gitu, ya dilakukan exercise atau mungkin kayak misalnya praktis. Karena selama ini atlet BMX freestyle sudah latihan dengan alat yang memang ala kadarnya dan dan itu sangat luar biasa yang kami rasakan sebagai pengurus, semangat daripada mereka untuk bisa terus berjuang dengan keadaan yang seperti ini gitu kan. Bahkan mereka sewaktu tanding di Jawa khususnya gitu kan, mereka cepat juga untuk bisa menguasai track dikarenakan ada beberapa kuncian yang mungkin dimiliki sama atlet Sumut dengan venue latihan yang sekarang seadanya. Mereka mempunyai jempingan-jempingan yang tinggi sehingga begitu mereka turun di Jawa itu yang mungkin tingginya nggak setinggi yang ada di sini. Jadi dari segi mental, dari segi keberanian, insya Allah katanya anak-anak Sumut tuh lebih nggak takutnya lah kalau untuk perkara jemping-jemping gitu. Baik, lantas Mas, kalau kita melihat begitu banyaknya kendala yang tengah dihadapi isi Sumut ini, apa yang menjadi solusi Anda untuk menguatkan adik-adik para atlet ini, mengingat mereka ini yang akan bertanding? Kalau Masnya sendiri kan mungkin bisa dikatakan di balik layar, apa yang Anda menjadikan solusi meski dalam kendalaan ini? Kami dari Pemprov Provinsi melalui saya mungkin Kabid Binpres melakukan biasa pendekatan kepada pelatih dan langsung menjumpai atlet untuk memang melihat sesi latihan atau mungkin sekedar ada beberapa yang mungkin saya langsung say hello sama mereka untuk nengok perkembangannya kayak mana persiapannya gitu. Dan karena sejauh ini juga khususnya atlet balap sepeda BMX racing itu mereka ini mumpung lagi ada di Medan karena selama ini mereka latihan di Jawa. Ada yang latihan di Jogja dan ada yang latihan di Jakarta di Pulau Mas. Dan itu harapan kami juga mudah-mudahan insya Allah tahun ini kami bisa mentisi penuhkan anak-anak balap sepeda yang mungkin nanti BMX racing bisa kami tisikan dia di Jogja. Untuk yang lainnya nomor-nomor yang lainnya mudah-mudahan kami dapat bantuan dari MES atau Wisma yang ada di Dispora. Baik. Itu menjadi harapan kita ya Mas ya, Khairul. untuk sekali karena itu memang saya rasa sangat fundamental saya rasa
karena kita nggak bisa memantau perkembangan atau jam istirahatnya mereka, jam mereka bermain sosial media, jam tidurnya mereka, jam makannya mereka gitu kan. Jadi itu kan mempengaruhi dari segi psikis dan mental mereka dalam menghadapi latihan. Baik Mas Hairul Azmi, semoga apa yang menjadi harapan kita akan terrealisasi dalam waktu yang dekat ini. Terima kasih saya ucapkan, saya kembali kepada seorang Prof. Dr. Rahmadewi MPD selaku Kabid Binpres Pemprov Taekwondo Sumut ini. Tadi kalau dari Mas Hairul sudah banyak menjadi harapan beliau terkait kendala juga. Dari Prof sendiri mungkin menjadi kendala ada serta ingin dukungan dari pemerintah kita apa yang ingin disuarakan? Baik, terima kasih Mas Azril atas pertanyaannya. Kalau kita bicara dari kendala, pasti semuanya punya ada kendala gitu. Kendala saya masih terutama, kita latihan berjalan saja belum pelada penuh. Kita menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah izin. Kebetulan atlet-atlet kita ini masih sekolah, masih mahasiswa gitu. Masih memerlukan dukungan dari pihak universitas, dari pihak sekolah untuk mereka benar-benar dikasih kebebasan untuk mengikuti sesi latihan. Nah ini memang masih menjadi hambatan kita, kadang-kadang hingga program latihan bisa terpotong atau terjeda ya karena mereka misalnya kuliah tidak diberikan izin gitu. Walaupun ada beberapa universitas yang memberikan izin gitu, itu satu kendala gitu. Kemudian yang kendala kedua adalah kita tadi seperti saya katakan di awal, bahwasanya atlet kita butuh untuk diinapkan atau dipeladakan penuh, hingga kita bisa memantau perkembangan mereka gitu, bahkan sampai jam tidur, pola istirahat kita pantau gitu. Nah itu mudah-mudahan Dispora bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk mendapatkan wisma. Apalagi kita di DBON, memang taekwondo adalah salah satu cabur unggulan yang memang ada di undang-undang, itu kendala. Nah untuk itu memang kalau kita bicara prestasi Mas Azril, adalah kita bicara investasi. Nah investasi itu tidak dikeluarkan dengan biaya yang murah, tapi harus biaya yang mahal gitu. Jadi bagaimana ini memang saat ini kita didukung oleh KONI Sumatera Utara, tapi masih ada beberapa hal yang memang masih kita rasa belum mencukupi mungkin kalau untuk kebutuhan prestasi kita. Memang terutama kita mau memanggil pelatih Korea butuh juga biaya. Kemudian juga dukungan kita butuh dukungan dari Pemprov TI Sumatera Utara. Alhamdulillah memang melalui ketuanya mendukung penuh, dan juga dukungan dari Pemkap Pemko TI asal mereka. Satu sisi juga kita butuh dukungan dari orang tua, yang itu program akan kita rencanakan. Intinya coffee morning sebulan sekali dengan orang tua menuju nanti PON. Bahwasanya kita butuh dukungan itu bukan hanya dari tim saya, tapi dukungan dari orang tua. Termasuk tadi butuh dukungan dari aspek moral, materialnya buat mereka gitu. Hingga kalau mau berprestasi, yang dipikirkan atlet bukan yang hanya sekolah mereka atau dari mana makan mereka gitu. Tapi mereka mikirkan adalah prestasi. Untuk itu mereka harus benar-benar disiapkan keperluan dan kebutuhannya. Baik Prof, sebelum kita berpisah singkat dan padat, target PON 2024 kepada pemirsa. Terima kasih. Target kami memang mengacu ke hasil PON yang di Papua kemarin. Memang Sumut mendapatkan peringkat 12 dengan 1 emas. Kebetulan kita 2 atlet. Nah ini memang kita alhamdulillah bisa full, kita bisa menargetkan memang 4 emas. Kemudian 4 perak dan 7 perunggu. Baik Prof. Benar-benar bisa terrealisasi. Mas Isi, targetnya dari Isi Sumut, Mas Hairul berapa targetnya? Singkat padat? Juga sama mungkin seperti Pemprov Taekwondo, mengacu kepada Kejurnas 2023 kemarin kami mendapat 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Yang mudah-mudahan kami bisa merubah itu menjadi 6 emas. Insya Allah. Semoga harapan kita terrealisasi dan didengar oleh semua lapisan masyarakat. Untuk doa dan dukungannya menjadi harapan kita bagi adik-adik yang sekarang ini memiliki tanggung jawab besar untuk mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara di PON 2024 nantinya. Prof, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di sore hari ini yang sangat memberikan motivasi kepada kita semua, dan juga tadi ada Mas Hairul Azmi selaku Kabid Binpres ISI Sumatera Utara yang telah memberikan perspektif luas terkait tema kita tahapan Platda PON Sumatera Utara di tahun 2024 ini. Sebelum berpisah, saya ingin mengajak teman-teman dan juga masyarakat di rumah ini untuk sekali lagi kita gaungkan ketika saya bilang salam olahraga, jawabannya suportif dan jaya.
Boleh sekali lagi? Oke, kita sudah disorot teman-teman kita. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, dan pemirsa, itulah informasi yang bisa kami sampaikan dalam program Dialog edisi Jumat 2 Februari 2024 kami persembahkan ke hadapan Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.